Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Pajak. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ikut mengukuhkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan peran buku atau stereotip jenis kelamin. Dalam hal ini, perempuan sebagai ibu rumah tangga diwajibkan mengatur urusan rumah tangga. Widanti menengarai bahwa struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat masih ada yang belum mendukung terwujudnya keserasian dan keadilan gender. Keadaan ini antara lain ditandai dengan rendahnya kesadaran gender di kalangan penegak hukum. Di samping itu, jumlah penegak hukum yang menangani kasus-kasus ketidakadilan bagi perempuan masih kurang dan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hukum masih lemah. Sementara itu, budaya hukum dan masyarakat yang kurang menunjang terciptanya keadilan gender antara lain ditandai oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum, hak, dan kewajiban, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya hukum, ketidakoptimalan peran media massa dalam mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat, dan rendahnya peran-peran organisasi masyarakat dalam pengawasan dan diseminasi hukum. Membangun keadilan sosial menurut Widati berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Jadi, hukum yang berkeadilan gender adalah hukum yang berkeadilan sosial dalam hubungan jenis kelamin. Membangun hukum berkeadilan gender berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan dari aspek jenis kelamin. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas atau kesenjangan, atau keadaan yang merugikan perempuan. Misalkan, keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Kewajiban pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama, dan persamaan legal standar antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pemberian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, serta kesempatan di bidang politik. Pemberdayaan hukum bagi perempuan merupakan upaya posisi meningkatkan tawar-menawar atau bargaining position perempuan di depan hukum, disertai dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan untuk melawan segala bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural di masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Hukum berperspektif perempuan mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama, eksplorasi dan kritik pada tataran teoretik terhadap interaksi pada tataran hukum dan gender. Yang kedua, penerapan analisis dan perspektif feminis atau perempuan terhadap lapangan hukum yang konkret, seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi, dan pelecehan seksual dengan tujuan mengupayakan reformasi dalam bidang hukum. Sedangkan yang terakhir, hukum yang berkeadilan gender adalah hukum yang berkeadilan sosial dalam jenis kelamin. Membangun hukum berkeadilan gender berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan dari aspek hubungan jenis kelamin. Demikian yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan moderator.
Ya, terima kasih Mas Ivan. Ini selanjutnya akan ada tanggapan dari Ibu Wiwi selaku dosen kita yang mengajarkan hukum dan masyarakat dengan tema hukum keadilan gender. Monggo Ibu, saya persilakan. Iya, terima kasih Maulana sebagai moderator. Menurut saya ini harusnya 2 narasumber dulu, baru saya tanggapi. Silahkan narasumber yang kedua. Karena saya baca di poster itu kan ada 2 narasumber. Iya, Ibu. Ya, silahkan setelah 2 narasumber baru saya memberi tanggapan. Ibu. Selanjutnya dari Mas Doni, monggo Mas, hukum yang berkeadilan gender. Waktu dan saya kira moderatornya agak kesulitan karena suaranya agak putus-putus. Mungkin dari teman-teman Anda di kelompok ini saya sarankan bisa menggantikan moderator agar lebih lancar. Silahkan mungkin yang lain kalau moderatornya sinyalnya agak putus-putus. Atau mungkin itu sinyal di tempat saya ya yang kedengaran moderatornya agak putus-putus. Silahkan di-handle lagi moderator atau yang menggantikan moderator atau langsung ke narasumber kedua. Saya juga mengingatkan sebaiknya kita saling membuka semua video untuk memastikan bahwa kita semua hidup dengan sehat. Yuk, silahkan dibuka seluruh videonya. Silakan yang mau menggantikan Maul atau langsung ke nomor 2 narasumber kedua. Ya, dengan langsung saya materi 2 aja Bu. Nanti sambil seiringnya waktu juga ganti. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi tentang kesetaraan gender. Langsung saja saya akan memberikan materi tersebut. Saya mulai. Gender merupakan suatu sifat yang memang melekat pada diri perempuan dan juga pada diri laki-laki, di mana dapat dilakukan konstruksi baik dalam kultural dan juga dalam sosial. Secara harfiah, bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional, serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Terwujudnya akan adanya kesetaraan gender tentunya ditandai diskriminasi yang tidak ada, baik di antara kaum perempuan dan laki-laki, sehingga akses yang dapat mereka miliki dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan juga adil. Adapun berbagai indikator dalam gender dan kesetaraannya adalah sebagai berikut. Pertama, adanya akses, yaitu peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumber daya tertentu. 2. Partisipasi, yaitu aspek dalam partisipasi merupakan suatu keikutsertaan dalam suatu kelompok atau orang tertentu dalam pengambilan keputusan. Ketiga, kontrol, penguasaan atau juga wewenang atau kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan yang ada.
4 manfaat, yaitu merupakan manfaat atau kegunaan yang dapat dan juga dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Jika merujuk pada pandangan yang normatif, dimaksudkan bahwa kesetaraan gender didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku di mana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sudut dalam pandang yang normatif memberikan pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. Kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan sudah diupayakan untuk semuanya mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya serta adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan juga represif, di mana perlindungan hukum yang preventif lebih menekankan adanya kesempatan yang diberikan pada rakyat untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian suatu sengketa yang timbul. Kesetiaan serta berpegang teguh pada norma-norma atau aturan yang ada diartikan juga adanya sikap taat hukum dan menyadari diri akan adanya persamaan hak antara yang satu dengan yang lainnya. Kesadaran hukum yang timbul dikarenakan adanya sikap untuk saling membutuhkan, menghargai, dan menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang tidak hanya mempunyai kelebihan saja tetapi juga ada kekurangan dalam dirinya, konsisten dan berpegang teguh pada prinsip hidup serta mengetahui bahwa sudah ada aturan yang mengikat untuk tidak melakukan hal yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindakan pidana. Sedangkan sudut pandang jika ditinjau dari aspek sosiologis, yaitu dilihat dari aspek masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat, kelembagaan sosial, dan peranata sosial, yaitu menyikapi bahwa dalam kesetaraan gender memang mendominasi kaum laki-laki lebih kuat dibanding perempuan, sehingga dengan kekuatan itu kaum pria menjadi pelindung perempuan, di mana lahirnya atau adanya kesetaraan gender dalam masyarakat berasumsi bahwa masyarakat harus adanya kesetaraan atau persamaan hak dan keadilan serta kepastian hukum untuk dapat menikmati bersama hasil atau buah dari suatu pembangunan yang ada, dan setiap orang yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya dalam pembangunan tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Terima kasih, saya sudah selesai menyampaikan materi tersebut. Saya akan mengalihkan kepada moderator. Ya, terima kasih buat Mas Ivan, Mas Doni. Apa ditanggap Ibu atau bagaimana? Ya, silahkan saya sih siap aja kalau disuruh menyampaikan tanggapan saya. Ya, mungkin langsung dari ibunya saja, karena kan yang dari terlalu banyak, sehingga masih belum mendapatkan poin. Mungkin dari ibunya ini langsung mendapatkan poin dari hukum dan gender itu bagaimana gitu, Ibu. Monggo Ibu Wiwi di... Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya melihat seluruh wajah peserta webinar? Aura Maisita, Revita, Anggun, Siti, Leoni, Krista, Diajeng, M, Helvida, Azahra, Firly, Andi, Nilandari, banyak sekali ini ya.
Nur Faiza, yuk. Saya pengen lihat peserta webinar yang menurut saya bersemangat membahas ibunya masing-masing. Karena yang Anda bahas tentang kesetaraan gender. Di situ ada perempuan, di situ ada anak-anak, di situ ada kelompok rentan. Salah satu perempuan itu saya yakin itu adalah ibu Anda. Kalau Anda merasa menghargai ibu Anda, silahkan buka videonya. Ya, silahkan buka videonya. Panitia bisa tolong di-capture. Silahkan diakui yang membuka video saja untuk presentasi hari ini. Lainnya nggak usah diakuin saja. Karena saya mau bicara sama orang, bukan mau bicara sama handphone, bukan mau bicara sama laptop atau PC. Jadi saya sangat menghargai kehadiran Anda semua. Oke, silahkan dibuka dulu videonya. Boleh, silakan di-capture dulu, Mas, Mbak, panitia. Silakan di-capture slide per slide. Karena saya sangat berharap Anda memperhatikan. Ya. Oke, saya mau mulai yang pertama adalah terima kasih kepada panitia yang telah berupaya sehingga acara di sore hari ini bisa berlangsung dengan baik. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kemauan untuk menuntut ilmu dan kemauan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain yang kita ketahui sebagai ladang dakwah atau sebagai memberikan informasi dan edukasi kepada semua orang. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa diskusi ini sebagai sebuah rangkaian media belajar bagi Anda di mata kuliah hukum dan masyarakat. Media belajar itu cukup banyak, tidak hanya tentang belajar di kelas, tetapi kita bisa mendiskusikan atau mendialogkan banyak hal dengan seluruh rekan Anda, tidak hanya yang ada di kelas, karena topik hukum dan masyarakat itu cukup luas. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan materi. Tadi saya buka ketika Anda membahas hukum dan gender, maka di situ ada kelompok rentan, ada perempuan dan ada anak. Mari kita mulai dari definisi hukum dan gender. Dua teman Anda tadi sudah menjelaskan apa itu gender, apa itu hukum, dan sempat menyinggung ada CEDAW dan lain-lain. Ya. Nah, tapi apakah kemudian yang dimaksud hukum dan gender? Kenapa harus dibahas tentang gender di dalam hukum? Dan kenapa hukum kita harus berkesetaraan gender? Tadi saya mulai dengan kalau Anda merasa menghormati ibu Anda, dibuka videonya. Kenapa saya pakai contoh ibu Anda? Bila ibu Anda mengalami pemaksaan seksual oleh bapak Anda, ayah Anda, apakah hukum berpihak kepada ibu Anda? Bila bapak Anda pulang dari kerja dalam kondisi mabok, lalu pulang minta pelayanan seksual, apakah ibu Anda dapat perlindungan hukum? Itu pertanyaan dari saya. Apakah adik Anda yang tidak dalam usia anak, berusia 19 tahun misalnya, dirayu oleh pacarnya, dia tidak mau, ya, kemudian mengalami misalkan ya manipulasi pemerkosaan, apakah adik Anda yang perempuan itu
mendapatkan perlindungan secara hukum? Itu pertanyaan refleksi juga bagi Anda. Berikutnya lagi, kalau istri Anda sedang hamil, kelak misalnya kamu punya istri, kalau kamu heteroseksual, kalau kamu homoseksual mungkin nggak punya istri, nggak punya suami. Kan saya nggak tahu ya pilihan seksual Anda apa. Istrimu hamil besar dan kamu bekerja di sebuah perkebunan di pelosok, kamu tidak memiliki mobil atau kendaraan, kamu kebingungan bagaimana membawa istrimu yang akan melahirkan ke rumah sakit. Di mana aturan itu ada? Ketika harusnya negara melindungi hak kesehatan setiap warga negaranya. Saya beri satu lagi contoh reflektif bagi Anda. Kenapa harus dibahas hukum dan gender? Ketika Anda mengetahui bahwa ada pasal fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara, ada undang-undang tentang disabilitas, ya, ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang perlindungan anak, dan seterusnya. Apakah benar aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu untuk menjerat pelaku? Apakah benar pemerintah dalam hal ini eksekutif, dinas-dinas, telah menjalankan amanah undang-undang untuk menyusun program dan menganggarkannya, sehingga tadi fakir miskin dan anak terlantar itu dilindungi oleh negara. Sehingga yang disabilitas itu bisa bersekolah. Ya. Sehingga buruh perempuan dapat cuti hamil dan melahirkan. Sehingga buruh laki-laki bisa menunaikan haknya, kewajibannya untuk menikahkan anaknya. Ya. Itu semua hanya bagian kecil dari pembahasan hukum dan gender. Kenapa ini menjadi penting, menjadi salah satu topik bahasan? Gender itu bukan hanya persoalan jenis kelamin, tetapi gender itu adalah bagaimana peran itu bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, dan peran itu adalah dikonstruk oleh masyarakat, dibentuk oleh masyarakat, dilabeli oleh masyarakat. Oh, perempuan itu tidak perlu bekerja misalnya. Itu adalah peran yang dikonstruk masyarakat dan tidak keseluruhan benar. Ya, sesuai dengan mana yang menguntungkan kelompok masyarakat yang membuat label itu, yang mengkonstruk itu. Ya. Contoh yang tidak benar konstruknya adalah misalnya kalau perempuan pulang malam maka disebut perempuan nakal. Banyak kasus kekerasan seksual kepada perempuan diatur melalui jam malam bagi perempuan. Kenapa perempuannya yang harus dikurung, bukan pelakunya yang diatur? Kenapa korbannya dulu yang diatur? Ya, akhirnya peraturan daerah jam pulang malam lebih banyak menjaring bidan dan tukang sayur perempuan. Nah, karena kan harusnya itu kalau melindungi perempuan ya tidak begitu. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah banyak sekali problematika yang dialami oleh perempuan. Tadi sudah saya sampaikan ke Anda. Ada kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan undang-undang KDRT. Tapi bagaimana itu apabila pasangan yang sah? Negara kita belum mengatur itu. Padahal itu juga tidak boleh pemaksaan seksual meskipun itu pasangan yang sah. Kalau di dalam Islam itu laki-laki
Ya, perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Ada konsep kesalingan, kemauan bersama. Maka yang tidak itu adalah bagian dari kekerasan. Ya. Nah, contoh tadi. Jadi ada banyak problem terhadap perempuan, anak, kelompok rentan. Kelompok rentan Anda bisa berefleksi dari Undang-Undang HAM, perempuan hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, kelompok minoritas. Itu masuk di dalam kelompok rentan. Nah, mereka ini gitu memiliki problem yang cukup banyak dan banyak yang tidak diatur oleh hukum. Sehingga kenapa hukum dan gender itu menjadi ada. Jangan alergi, karena Bu Wiwi aktivis perempuan membahas ini, tidak. Di banyak universitas besar itu sudah ada program studi tersendiri namanya studi gender dan hukum. Itu ada program studinya sendiri. Ada program studi sendiri namanya program studi gender juga ada. Bahkan ada mata kuliah yang berbasis gender, itu setiap program studi ada. Di Untak saja, Fakultas Hukumnya belum mau menjadikan mata kuliah HAM dan gender. Di Unisma sudah menjadi itu ya, banyak sekali yang sudah berubah. Ya, semoga perjuangan saya nanti berbuah hasil. Nah, yang pertama tadi ya, ada banyak problem atau masalah yang itu belum diatur oleh undang-undang. Ya. Apakah semua tentang perempuan? Tidak. Juga tentang laki-laki. Ya. Bagaimana laki-laki turut dilindungi? Contoh anak laki-laki. Kalau Anda laki-laki, buruh laki-laki, bagaimana buruh laki-laki punya hak cuti pada istrinya yang melahirkan? Itu juga persoalan hukum dan gender. Ya. Bagaimana buruh misalnya laki-laki harus mensunatkan anaknya, harus membaptiskan anaknya, itu juga ada di situ. Ya, selama ini kan identik dengan perempuan, tidak hanya perempuan. Jadi bagi Anda yang laki-laki merasa alergi ini, bahasan ini, Anda juga mengalami keuntungan itu. Kalau Anda membaca di dalam teori konflik dan bagaimana perkembangan kapitalisme, maka yang paling dirugikan, pertama memang perempuan, maka yang kedua adalah laki-laki. Di mana laki-laki harus memikul beban 2 kali lipat dari kapitalisme. Nah, kemudian konsep itu ya ditentang oleh kelompok feminis sehingga memunculkan kajian-kajian hukum bidang feminis. Ya. Nah, dari banyak problem yang belum diselesaikan oleh hukum, problem kedua yang muncul adalah aturan hukum itu ternyata banyak yang tidak berperspektif gender dan sosial inklusi. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya, di dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang tentang penyelenggara pemilu, nah di situ tidak mengatur secara detail berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang diakomodir di dalam DPR. Nah, Anda bisa melogikakan, bila perempuan tidak boleh bekerja, dari mana dia memiliki modal? Dari mana harta kekayaannya? Kalau tidak punya harta kekayaannya, bagaimana dia berpolitik? Karena politik itu juga membutuhkan biaya, bukan politik uang. Tapi kan untuk berkampanye dia harus menyediakan alat kampanye. Dia harus membayar tim untuk misalnya mencari data bagi siapa sih yang milih dia, melakukan survei dan seterusnya. Ya, sehingga penting untuk mengatur ada kuota bagi perempuan. Apakah memang harus, Bu? Harus. Justru harusnya sampai kuota sampai duduk di DPR. Kenapa? Karena justru di pundak perempuan maka dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak hanya kepada laki-laki. Ya, keterwakilan perempuan itu menjadi penting karena perempuan yang merasakan menjadi perempuan, maka dia yang harusnya gitu ya
mewakili perempuan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Tadi saya kasih contoh tentang ambulan gratis yang dibutuhkan kalau kamu punya istri jauh dari fasilitas kesehatan. Ya, pasti kalau jadi perempuan kan tahu rasanya sakit misalnya. Nah, itu kan Anda butuhkan. Ya, kalau laki-laki mungkin tidak terpikir sampai sejauh itu. Ya. Jadi yang pertama adalah banyak aturan yang belum berperspektif gender. Ya, atau yang kedua, aturan yang telah berperspektif, aturan yang ada belum berperspektif gender. Atau masalah yang belum diatur. Jadi ada dua hal itu yang penting. Ya, banyak problem belum diatur dalam hukum. Contohnya, misalnya, di dalam perguruan tinggi belum ada aturan dari negara tentang perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ya, sekarang sedang disiapkan peraturan Mendikbudnya. Nah, contohnya itu. Kalau tentang beasiswa sudah ada ya aturan tentang beasiswa. Tapi beasiswa itu masih belum cukup karena belum memberikan kuota khusus bagi perempuan. Perlu Bu kuota khusus bagi perempuan? Perlu. Di kabupaten kota banyak anak perempuan cerdas, nilainya tinggi tapi tidak bisa kuliah. Ya, keluarga lebih memilih anak laki-lakinya yang meneruskan studi dibanding anak perempuannya. Dengan asumsi anak laki-laki yang nanti akan menghidupi keluarga. Ya. Padahal keberadaan anak perempuan yang cerdas itu saya yakin juga mampu menghidupi keluarganya. Ingat, kemiskinan itu juga muncul karena ketidakadilan gender, karena sumber pendapatan hanya satu. Ivan, kamu boleh off-kan suaramu dulu karena berisik. Ya. Jadi, ketika Anda membahas hukum dan gender, ini bukan hanya tentang persoalan perempuan, tapi tentang banyaknya problem kelompok rentan atau kelompok yang mengalami ketidakadilan yang belum diatur oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang aturan hukum yang di situ belum tentu berperspektif gender. Belum tentu berpihak kepada nasib yang tadi, yang mengalami ketidakadilan. Misalnya tadi ya, saya kasih contoh, kekerasan seksual yang belum diatur. Ya, misalnya kekerasan seksual yang belum diatur. Anda, misalkan ya, kakak Anda mengalami kekerasan seksual bukan karena penikmatan seksual, tetapi karena upaya marginalisasi. Misalnya, kakak Anda diperkosa agar kakak Anda diam, agar kakak Anda tidak kritis, agar kakak Anda tidak menggerakkan serikat buruh. Kakak Anda diperkosa bukan karena kenikmatan seksual, tapi agar kakak Anda diam, agar kakak Anda tidak bekerja. Nah, itu belum diatur oleh negara kita. Contohnya pada kasus Marsina dan banyak sekali kasus, tapi tidak bisa terkuak. Dan banyak tidak dilayani oleh polisi. Contoh lain lagi. Anda laki-laki diperkosa oleh sesama laki-laki. Anda bukan anak-anak. Tidak ada aturan hukum itu. Ya. Jadi ini problem yang dialami. Ya, jadi saya ulang, yang pertama, belum ada aturan hukum atau ada aturan hukum tapi belum berperspektif gender. Baru yang ketiga, ada aturan hukum berperspektif gender, tapi penegak hukumnya belum tentu menggunakan leg spesialis itu. Bisa misalnya pada kasus KDRT, selalu cenderung didamaikan. Memang itu delik aduan. Ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu memang delik aduan. Ketika ada yang mengadu, maka polisi akan memfasilitasi terlebih dahulu. Tapi ketika itu sudah dilakukan berulang, korbannya sudah babak belur,
Apa masih harus terus didamaikan? Ya sekali-sekali harus diproses sama polisi. Kalau ada alasan, misalnya, Bu, kok berani melaporkan polisi suaminya? Apa enggak takut siapa yang kasih makan anaknya nanti? Itulah pentingnya bagi anak-anak saya yang perempuan di Fakultas Hukum. Ya, diingat-ingat, kamu harus bekerja. Meskipun suamimu kaya. Kenapa? Karena kamu disekolahkan tinggi-tinggi karena kamu cerdas. Disitulah kamu harus berkiprah. Jangan pernah tergantung kepada pasangan. Karena di situ akan melemahkan Anda ketika terjadi konflik. Ketergantungan ekonomi yang terjadi sering memposisikan kekerasan itu tidak bisa diputuskan. Anda, para pacar perempuan, susah banget mutusin cowoknya karena sering ditraktir. Anda, para pacar laki-laki, susah banget mutusin ceweknya karena Anda sering ditraktir. Karena Anda sering dikirimin pulsa. Ya, banyak sekali kasus lainnya. Jadi, pesan saya itu, jangan pernah mau tidak bekerja, karena bekerja itu ekspresi diri. Ya, bekerja itu karena menghormati orang tuamu yang telah menyekolahkan kamu. Ya, kita punya brain, kita punya beauty, dan kita punya behavior yang bagus. Di situ kita bisa membangun keluarga. Yakinlah ketika diberi ruang atas hak, maka Anda bisa berkembang lebih baik. Ya. Yang selama ini terjadi banyak kasus kekerasan tidak bisa diselesaikan karena ketergantungan ekonomi. Ya, termasuk perdagangan orang. Nah, itu juga seringkali terjadi karena ketergantungan ekonomi. Tergantung sama pacarnya sekalian dijual sekalian. Ya, tergantung sering ditraktir. Nah, pacar laki-lakinya mikir gimana ini kalau kayak gini terus. Ya, karena sudah melakukan hubungan orang dewasa, ya, dijual ke teman-temannya. Menghasilkan uang, akhirnya tercukupi semua kebutuhan, dianggap ya sudah begini aja. Dianggap sah-sah saja, legal saja selama tidak ada yang lapor. Ini problem hukum pada masyarakat kita. Banyak yang menganggap ya selama nggak ada yang laporin ya sah-sah aja. Nah, ini seringkali ini terjadi tapi dianggap biasa. Ini menurut saya justru tidak menguntungkan pada perempuan. Karena siapa yang akan mengalami atau mendapatkan penyakit seksual yang perempuannya nanti. Ya. Nah, itu 3 hal penting menurut saya di dalam hukum dan gender yang Anda harus pahami. 1, tidak diatur oleh hukum. Yang kedua, aturan hukumnya belum berpihak kepada gender dan social inclusion. Baru yang ketiga, ketika ada aturannya, maka para penegak hukumnya belum tentu berperspektif gender, belum tentu mau menggunakan pasalnya. Ketika ada seorang hakim, saya sebenarnya rasanya sakit hati gitu. Ketika ada anak perempuan yang masih SMP diperkosa tukang becak di depan rumahnya berkali-kali, lalu hakimnya bertanya, paling itu pacarmu, kok kamu mau berkali-kali disetubuhi? Anda tahu usia tukang becak itu 63 tahun. Dan anak SMP itu baru berusia 14 tahun. Logis enggak itu dijadiin pacar? Ya. Bagi saya ini Pak Hakim ini apa enggak berefleksi ya kalau itu anaknya yang diperkosa terus ditanyain orang seperti itu. Ya. Nah, ini terjadi. Ya, ini terjadi di dalam kehidupan berhukum kita. Nah, 3 hal itu menurut saya penting di dalam hukum dan gender. Lalu berikutnya yang Anda harus pahami bahwa ada aturan yang sudah established, ada CEDAW, di Indonesia juga sudah ratifikasi konvensi tentang anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Ada Inpres yang dikeluarkan oleh Gus Dur saat itu ya, Presiden Gus Dur. Nah, itu tentang pengaruh utamaan gender.
Jadi di seluruh bidang itu harus melibatkan perempuan, khususnya instansi pemerintah. Kalau dulu namanya kepala daerah, ya nggak boleh perempuan. Ya, kepala dinas nggak boleh perempuan, semuanya lah. Sekarang luar biasa, banyak perempuan menduduki posisi tertentu dan hasilnya juga luar biasa. Anda bisa membandingkan beberapa negara dengan kepala negara perempuan. Ya, indeks prestasi korupsinya luar biasa. Korupsinya berkurang drastis dan kesejahteraan warga negaranya meningkat. Baca banyak artikel itu di Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan seterusnya. Ya, kita bisa berefleksi bahwa kebiasaan yang dibawa oleh perempuan itu tentang kesejahteraan, tapi itu diwujudkan dalam kebijakan. Ya, selalu berefleksi, selalu ingat, pasti selalu ingat keluarganya. Ketika ingat keluarganya, selalu ingat bahwa nasib atau masa depannya itu ada di situ, maka jangan korupsi dan seterusnya. Ya. Nah, saya selalu menitipkan itu kepada Anda. Ya, jadi ada undang-undang lainnya seperti Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan seterusnya. Nah, apa ada, Bu, memang benar-benar undang-undang yang belum berperspektif? Contohnya dulu undang-undang perkawinan, yang 16 tahun boleh kawin anak-anak. Contoh lagi, di undang-undang perkawinan kita masih boleh poligami, bayangkan. Berasa perselingkuhan yang dibolehkan oleh negara. Poligami. Meskipun, begitu ya, di situ disarankan monogami, syaratnya diperketat. Ya, Bu, bukankah itu dalam hukum Islam boleh? Di dalam hukum Islam itu kan tidak disarankan atau disarankannya monogami. Dari mana? Itu mengaturnya gradual. Dari kehidupan yang jahiliyah, perkawinan tidak diatur batasnya. Ya, atau perempuan bisa dijadikan hadiah dan mahar. Kamu bisa nih, orang tuamu menghadiahkan adikmu ke orang. Adikmu ya terserah orang itu diapain gitu. Ya, masih zaman perbudakan gitu. Nah, itu diatur menjadi nggak boleh kawin segitu banyak. Diatur, dipersempit menjadi 4. Itu di zaman jahiliyah. Lah, please, apa kamu hidup di zaman jahiliyah? Kan kayak gitu. Baru kemudian dikurangi lagi. Yang paling disarankan menjadi monogami karena dikhawatirkan tidak adil. Ya, nah, di dalam hukum Islam pun itu secara jelas diatur ya, karena Anda bisa membaca ayat-ayat yang terkait dengan itu. Begitu pula di dalam hukum waris ya. Karena hukum dan gender ini kan luas ya, bisa juga pada hukum Islam. Loh, pada waris bagaimana, Bu? Ya sama. Itu di masa jahiliyah anak perempuan itu lahir dibunuh, apa ia bisa dapat warisan sama dengan laki-laki? Kan tidak. Lahir aja dibunuh, masa dikasih warisan sama? Ya. Jadi luar biasa menurut saya ya. Allah itu sudah mengatur itu untuk kita. Sehingga apa yang dilakukan? Apa yang kemudian diberikan kepada perempuan, ada kewajiban laki-laki membayar mahar, memberikan nafkah. Nah, itu bagian dari keadilan. Ya. Nah, konteks berikutnya di dalam hukum dan gender yang Anda harus pahami adalah bahwa kita semua begitu ya, kita semua adalah bagian dari masyarakat. Persinggungan problem kelompok yang tidak beruntung atau kelompok rentan itu cukup dekat dengan aturan hukum. Sayangnya banyak tidak diatur, sehingga menjadi PR bagi dunia pendidikan untuk mencetak para sarjana yang ke depan Anda bisa menjadi anggota DPR atau profesi lain yang bersikap adil bagi kelompok rentan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan moderator untuk menghandle forumnya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin cukup dari sini aja. Jadi kesimpulannya gender itu harus disetarakan. Cewek boleh berpakaian
sebebas-bebasnya, tetapi dan cowok boleh berpikir sebebas-bebasnya, asalkan jangan pernah bertindak. Bertindak contohnya seperti begal payudara atau begal atau catcalling di jalanan. Itu tidak dibolehkan. Itu yang dinamakan yang bertindak. Jadi kita itu diberikan kebebasan, tetapi tingkah laku kita juga harus dijaga. Karena dari tingkah laku itu kita bisa terjerumus dari sifat kita sendiri, dari perilaku kita. Wanita juga berhak dibela, pria pun juga mempunyai kebebasan untuk berpendapat ataupun kebebasan untuk tingkah laku, tapi yang terpenting adalah wanita tetap harus diutamakan karena kita terlahir dari ibu, kita terlahir dari seorang ibu dan kita juga dibesarkan oleh ibu dan ayah kita. Cukup dari diskusi ini, semoga ada hikmah yang diambil atau poin yang diambil. Dan untuk wanita lebih baik kalian mati karena kalian mati untuk anak daripada mati untuk suami. Karena suami belum tentu bisa mencintai Anda lagi, tapi istri selalu lebih mementingkan anak. Ini tidak ada tanya jawab ya? Maksudnya itu. Oh, tiba-tiba cuma puisi dari moderator Oh ini. ya Ibu, ya Allah lupa. Oh ya Bu. Ini ada maksud. Ini apa? Tadi itu ada yang bertanya Ibu. Itu apa kalau misalnya apa tadi? Apa Ibu? Ibu. Oh ya seperti ini Bu, kalau misalnya itu kan lagi maraknya yang di jalan itu Bu, yang tentang catcalling lah atau begal payudara lah. Sampai sekarang kan itu sih Bu. Pertanyaannya itu gimana? Pihak pelapornya itu harus bagaimana? Sedangkan kan kita juga kekurangan bukti gitu Bu. Gitu Silakan sih, narasumber. Ya, silakan narasumber. Narasumber yang menjawab ya, saya kan memberi tanggapan. Saya penanggap berarti saya hanya menanggapi apa yang disampaikan para narasumber, itu kurangnya apa, itu saya meluruskan atau menambahkan. Itu fungsinya penanggap. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab oleh narasumber gitu. Silahkan, Doni sama Ivan. Silahkan. Narasumbernya hilang ya? Mungkin dari Mas Doni atau Mas Ivan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada narasumber. Monggo. Boleh dibantu anggota kelompok lainnya. Boleh diminta on-kan semua videonya dulu.
Silakan yang mau bertanya, mau mengkomentari, silakan. Ini diskusinya bebas untuk Anda. Saya izin itu ya Bu ya, menanggapi dari pertanyaan Miftah. Ya. Kalau di ini kan pertanyaannya bagaimana menanggapi bagaimana hukum melihat gender dalam era sekarang? Apakah sudah diperhatikan atau belum? Update-nya bagaimana di era sekarang ini menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi di era sekarang ini mulai diaturnya RUU PKS yang dimana tetapi masih ada beberapa pasal yang akan, kalau nggak salah itu seperti yang saya baca itu dalam pasal 20 kalau nggak salah Bu ya. Nah di situ itu masih dikaji ulang tentang mengaturnya bagaimana di keadaan yang akan mendatang gitu. Terus sekarang kan saya baca-baca di artikel itu wanita itu juga sekarang lebih berani. Mungkin dari segi hukum itu masih belum ada yang berpihak, mungkin masih belum ada yang berpihak untuk wanita. Tetapi di sosial di era sekarang ini wanita sudah mulai berani untuk speak up, yang dimana sosial itu lebih besar dampaknya kepada pribadi seseorang gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Itu opini saya ya. Saya boleh menyambung nggak? Iya, boleh menanggapi. Mungkin Afifah dulu. Tadi kan dibilang sama Maul ya, kalau perempuan itu sudah bisa speak up, tapi sayangnya kenyataan yang saya lihat itu sesama perempuan itu malah mendowngrade, malah kita nggak bisa mendukung wanita lain. Umpama nih, contoh saya pernah salah satu kasus waktu jadi di pelaksana itu aku nggak boleh nih jadi ketua karena udah kodratnya aku nggak boleh memimpin, katanya begitu. Itu katanya perempuan. Itu kan berarti kita masih nggak bisa, masyarakat kita masih nggak bisa mendukung orang lain atas dasar agama. Semua pasti didasari atas agama kan. Gimana sih caranya kita buat nanggepin orang-orang kayak gitu? Berarti kalau kita ada di lingkungan sama orang kayak gitu, terus kita nggak bisa maju. Gimana dok, tolong tanggapannya. Mohon maaf, ini aku menanggapi yang tadi jawabannya dulu ya. Baru dilanjutkan pertanyaannya Afifah. Ini apakah suara saya jelas? Ya, bisa didengar. Oh iya. Tadi berarti Maul malah bilang kalau ini kemunduran dong ya, hukum dan gender ini berarti malah kemunduran karena RUU PKS saja belum ditangani. Nah, yang saya tekankan ini kan tadi kan hukum yang berkeadilan gender tuh menurut kalian tuh kelompok kalian tuh seperti apa? Karena dari tadi hanya perempuan itu tidak setara. Perempuan itu dihukum tidak setara. Penjelasan langsung bagaimana ini. Karena nggak perlu kok RUU PKS yang memang dari awal ditujukan untuk perempuan. Bagaimana tentang misalnya undang-undang ketenagakerjaan, apakah itu sudah melihat perempuan? Bagaimana tentang undang-undang kesehatan, apakah itu sudah melihat perempuan, Mbak? Karena contohnya undang-undang kesehatan ini banyak perawat-perawat yang perempuan apakah itu sudah melihat sisi perempuan? Karena dari tadi fokusnya hanya cedau yang mungkin menurut saya sudah ya cedau itu ya untuk perempuan, tapi bagaimana hukum-hukum lain yang bukan untuk perempuan ini yang dari awal memang untuk semuanya, tapi apakah sudah melihat perempuan begitu? Terima kasih. Ini saya yang menanggapi Bu. Apa Ibu?
narasumber dong, kan ada narasumber. Oh, iya Ibu. Moderator boleh ikut menanggapi boleh, tapi moderator tuh wasit dari sebuah diskusi. Jadi sebaiknya Iya. jadi wasit saja dulu ya. Iya Ibu. Monggo narasumber. Atau anggota kelompok yang mau membantu boleh. Silahkan. Kayaknya Doni Arjun mau bicara itu, barusan sudah on voice ya. Ayo silahkan. Barusan sudah ada kedengeran suaranya sedikit-sedikit. Jadi hukum yang berkesetaraan gender maksudnya hukum yang mengupayakan keadilan bagi kaum perempuan, memberi solusi dari perspektif kaum perempuan dan kelompok rentan, Bu. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Disampaikannya ke peserta, bukan ke saya. Silahkan. Bu, saya mau menanggapi yang disampaikan oleh Maul tadi tentang speak up tadi, Bu. Ya, tadi kan saudara Maul bilang bahwa perempuan sekarang tuh sudah berani untuk speak up. Sekarang saya tanya, perempuan bisa speak up, tapi apa gunanya kalau speak up itu tidak ada hukum yang memayungi mereka? Sementara tadi kan Bu Wiwi mengatakan bahwa di Indonesia ini hukumnya tuh belum ada yang mensyaratkan gender seperti itu. Nah, mereka mau mengandalkan apa sebagai korban? Terus mereka ini harus bertumpu kepada siapa? Apa mengandalkan speak up saja itu bisa membuat si pelaku itu jera? Apa dengan begitu akan menghilangkan trauma si korban? Apakah harus seperti itu? Karena menurut saya ini hanya dilandasi speak up itu tidak memberikan jaminan kepada pelaku dan juga korban. Di sini kan kita juga harus memperhatikan ke depannya mereka ini seperti apa. Masa Indonesia mau terus-terusan seperti ini kan kita juga pasti tidak mau anak cucu kita menjadi korban kekerasan seksual seperti itu. Silakan mungkin. Iya, makasih Mbak Revita. Mungkin saya dahulukan kepada narasumber dulu yang menjawab ya, begitu. Biar lebih enak gitu. Karena kodratnya moderator hanya untuk menyimpulkan saja dan menambahkan dikit-dikit yang ditahu gitu. Iya. Tadi saya kebanteran hukumnya. Ya, silakan. Ya, silahkan narasumber. Atau mungkin dari kelompoknya yang lain mungkin. Iya, soalnya ini udah ada 3 pertanyaan kok. Yang disampaikan oleh saudara Maul tadi, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Oh iya, sekadar mengingatkan ini Patricia Karlina juga bertanya di kolom komentar.
Mohon maaf Ibu, ini sinyalnya Ivan putus-putus Ibu. Itu. Ya, silakan bisa dijawab oleh narasumber lainnya ya, Doni Arjun, atau anggota kelompok Anda itu kan ada Mikael juga, itu juga anggota kelompok Anda. Kalau ada anggota yang lain juga bisa menjawab. Gimana narasumber? Mas Doni atau Mas Mikael? Karena ini sifatnya diskusi. Monggo sebebas opini Anda aja menyampaikannya. Karena ini diskusi jangan sampai dibiarkan diem gini. Mumpung ada Bu Wiwi. Boleh yang lain ikut membantu menjawab atau memberikan komentar juga boleh. Karena ini kan diskusi. Jadi dua orang tadi itu sebenarnya namanya bukan narasumber, tapi pemantik diskusi. Jadi yang menyulut gitu ya, kehebohan sebuah diskusi yang menyulut pemikiran kita semua, harusnya kayak gitu. Jadi mungkin next time bisa disebut pemantik ya. Ya, silahkan yang mau komentar. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Patricia Carlina yang bagaimana cara agar perempuan bisa tetap berkarya di tengah hambatan tersebut, yaitu memberi kesadaran mengenai gender kepada masyarakat tersebut. Terima kasih. Halo, Maisaro. Suaranya bisa di mute dulu. Saman kok Ibu. Maisaro. Story Mbak Yulia sama Bu Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran lo Mbak lo. Kayak rob ngono lho Bu. Saiki mau lho rob, isok banyune Bu nang Maisaro, kamu tidak lagi baca berita kan?
Maul, silahkan Maisaro dikontak atau Mikael ya, mengontak Maisaro agar tidak panik karena Pantai Kenjeran tadi ya. Silakan Iya, yang mau Ibu. komentar dulu. Ayo. Saya boleh, tadi kan dari tadi mungkin banyak perempuan ya Bu yang menanggapi. Saya boleh nggak Bu menanggapi tentang yang poligami tadi Bu? Yang disampaikan oleh Bu. Silahkan. Lebih ingin bertanya sih Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tentang poligami tadi, mungkin setahu saya di Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami ya Bu ya. Tapi ada pengecualian pada kompilasi hukum Islam kalau tidak salah Bu. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana jika suatu saat nanti katakanlah negara ini tidak membuat pengecualian terhadap suatu agama dan melarang poligami untuk setiap umat agama, Bu. Lah, dari dulu saya pernah ingin bertanya seperti ini, Bu. Bagaimana cara mengatasi misalnya penduduk wanita itu lebih banyak dari pria, Bu, pada suatu negara? Mungkin ada teori yang lebih baik daripada poligami ini ketika dalam suatu negara itu lebih banyak wanita daripada pria, Bu. Mungkin seperti itu kurang lebih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan lainnya. Saya juga akan menjawab mungkin nanti yang kurang atau yang perlu ditambahkan. Mungkin mau menambahkan dulu sedikit. Jadi kayaknya dari semua pertanyaan itu tentang urgensi hukum ini melihat gender lebih dalam. Hukum ini memperhatikan gender lebih dalam. Tadi siapa Doni tadi juga bilang tentang disadarkan aja. Ya cara menyadarkannya ini kan nggak bisa dong kita saja yang koar-koar bilang tapi juga pemerintah juga diam aja. Nah, mungkin dari minggu lalu Bu Wiwi bilang karena kita ini sebagai mahasiswa kita yang menjadi kelompok yang lebih keras lagi bersuara. Nah, dan juga pertanyaan saya tadi juga sebenarnya merujuk kepada urgensi juga kalau saya pikir-pikir. Jadi kenapa dari tadi tidak ada penekanan ini urgent loh, ini penting loh untuk membahas ini, tapi lebih ke bagaimana terus, tapi juga bagaimananya ini tidak dijelaskan. Untuk pertanyaannya Mbak Revita tadi juga mungkin karena laki-laki jadi narasumber dan juga moderatornya ini laki-laki, jadi tidak memberikan pandangan bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya orang speak up itu, bagaimana ketidakpastian hukum bagi orang, ketidakpastian dilindungi bagi orang yang speak up itu. Terima kasih. Ya, menarik yang disampaikan Miftah barusan. Karena mungkin Anda laki-laki tidak tahu rasanya bagaimana susahnya speak up dan lain-lain. Silakan yang lain yang mau menyampaikan sesuatu.
Yuk, silakan. Tidak ada yang komentar. Tadi pertanyaannya menarik-menarik dan menurut saya ini pembahasan yang cukup menarik gitu ya. Karena luasnya cakupan dari hukum dan gender gitu. Anda kalau mau mengambil hukum dan gender satu poin gitu, saya kira menjadi lebih spesifik gitu diskusinya. Tapi karena ini sangat luas gitu. Saya hanya memberikan komentar pada beberapa saja ya, lainnya silahkan narasumber yang menanggapi. Karena narasumber tidak mau bicara lebih dahulu, saya akan bicara lebih dahulu sehingga nanti narasumber yang akan menambahi dari tanggapan saya. Ya, tadi yang disampaikan Maria Afifa itu ada dua hal yang saya catat. Yang pertama adalah tentang perempuan yang tidak mendukung sesama perempuan, dan kemudian yang kedua perempuan yang tidak boleh jadi pemimpin di ranah publik gitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang perempuan tidak boleh jadi pemimpin gitu. Anda bisa atau kita semua bisa berefleksi dari Quran surat An-Nisa, silahkan dibaca keseluruhan begitu, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya itu adalah ayat yang terkait dengan kerumah tanggaan. Tetapi itu pun gitu ya, banyak yang menentang. Jadi ya kita semua ya bisa jadi pemimpin. Ya. Karena konteksnya saat itu adalah untuk rumah tangga, bukan untuk politik, bukan untuk organisasi, bukan untuk lingkungan dan seterusnya. Bahkan aliran progresif ya, yang tidak moderat lebih dari itu. Aliran progresif menyatakan di rumah tangga itu ya pemimpin perempuan sangat bisa. Menurut saya gitu ya, di banyak kasus perempuan bisa jadi pemimpin di rumah tangga. Contohnya, kalau Bapak Anda terbaring terkena stroke, siapa yang menghandle seluruh urusan di rumah Anda? Bapak apa Ibu? Silakan. Siapa yang mau jawab? Caleg, kalau Bapak Anda terbaring terkena stroke, siapa yang jadi pemimpin di dalam rumah tangga Anda? Di dalam keluarga Anda? Bapak Anda atau Ibu Anda? Ibu, Bu. Ibu. Kenapa alergi perempuan menjadi pemimpin? Ya toh? Itu pada kondisi seperti itu udah jelas itu pasti perempuan. Kalau Bapak Anda adalah misalnya orang yang misalkan nih harus keluar kota, orang yang bekerjanya tidak dalam satu kota begitu, jadi bekerjanya di luar kota, jauh, sehingga dalam satu rumah tangga itu hanya ada ibu dan anak-anaknya atau keluarga lainnya. Siapa yang jadi kepala rumah tangga di situ? Jadi ini semua bisa kita refleksikan bahwa itu sangat fleksibel. Oleh karenanya itu disebut peran dalam gender. Jadi gender itu bukan kodrat, karena gender tidak dari Tuhan. Gender itu bukan kalau bahasa saya ya. Gender itu bisa dipertukarkan. Siapa yang mimpin sekarang? Ya. Gender itu setiap daerah itu bisa berubah, setiap waktu bisa berubah. Oh, kalau tadi Bapak Anda yang kerjanya di luar kota balik kerja lagi di Surabaya, ya dia bisa jadi pemimpin rumah tangga lagi. Gitu. Jadi ini tentang bagaimana masyarakat mengkonstruk sebuah peran pada laki-laki dan pada perempuan. Dan konstruk selama ini itu tidak adil. Perempuan lemah, laki kuat. Ada dampaknya, ada dampak buruk. Tidak hanya pada perempuan, tapi dampak buruk pada laki-laki apa? Laki-laki itu dilabeli kuat, dilabeli serba bisa, dilabeli nggak bisa kuat itu dia nggak boleh nangis, nggak boleh lemah. Padahal satu kali, saya yakin betul, Anda ingin menangis, Anda ingin mengeluarkan isi hati Anda.
Ya, Anda ingin curhat sama teman Anda merasa ada beban di kepala Anda. Tapi kan konstruk di masyarakat laki-laki kuat. Ngangkat galon bagi laki-laki itu berat. Ya sama bagi perempuan juga berat. Ini persoalan gender. Ya, label laki-laki itu selalu kuat. Padahal yang nggak semuanya juga kuat ngangkat galon gitu. Kalau itu contohnya ngangkat galon. Ya, label jual sayur tuh perempuan itu dulu. Tapi kan beda dalam jangka waktu sekarang. Jual sayur tuh ya laki ya perempuan. Nah, ini loh gender. Peran yang dibentuk oleh masyarakat. Dan itu berdampak pada nasib laki-laki, berdampak pada nasib perempuan. Sayangnya selama ini dampak buruknya pada perempuan itu lebih banyak. Makanya perlu kesetaraan gender. Ya. Dalam konteks tadi kepemimpinan, ya kalau di dalam Islam memang secara kesejarahan ya perempuan lahir aja dibunuh gitu, gimana terus langsung ada ayat perempuan jadi pemimpin boleh gitu. Nah itu sangat susah. Saya yakin Tuhan itu punya maksud yang luar biasa baiknya dengan cara seperti itu. Tapi kalau Anda tahu kalau di dalam Islam tuh yang menjadi pemimpin dalam hal ekonomi itu siapa? Istri Rasulullah yang mendanai dakwahnya Rasulullah kemana-mana. Siti Khadijah. Yang memimpin, membukukan hadis-hadis Rasulullah. Siapa? Aisyah. Ada banyak, tetapi sejarah tidak mencatat. Ya. Kenapa tadi loh? Tidak banyak perempuan boleh berpendidikan. Sehingga bagaimana perempuan menulis? Karena selama ini itu yang menulis sejarah laki-laki. Makanya namanya history, bukan her story. Anda tidak menyadari kenapa namanya history. Karena cerita laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki yang boleh berpendidikan. Ya, di mana-mana dari dulu laki. Ya, padahal bisa jadi gitu adiknya, kakaknya yang perempuan tuh juga cerdas. Tapi nggak disekolahin karena tadi ada label. Kalau anak perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ntar di rumah aja. Nah, itu yang harus diubahkan. Ya, jadi ada banyak yang kadang kita nggak tahu gitu. Makanya saya ingin sekali banyak mengenalkan banyak hal gitu ya kepada Anda. Yuk, yang perempuan harus nulis karena itu akan jadi her story. Jadi cerita Anda yang perempuan. Bagaimana Anda melakukan perubahan. Gerakan lingkungan hidup di India, Pakistan, dan lain-lain, Chico Mendes, dan lain-lain, itu dari perempuan menulis. Bagaimana perempuan menanam tumbuhan sehingga tidak ada banjir di suatu desa. Ya, mungkin itu dianggap cerita biasa, tapi bagi saya itu heroik. Kenapa? Karena dia menyelamatkan desa-desa itu dari banjir. Gitu. Jadi yang disebut perjuangan itu nggak hanya tentang jadi anggota DPR, nggak hanya persoalan itu, gitu, tapi bagaimana perubahan yang ada di lingkungan terdekat. Jadi tadi kalau dibilang pemimpin perempuan, kalau saya yang pertama adalah pemimpin perempuan itu bisa dalam semua ranah, gitu, dalam semua bidang. Bahkan dalam Islam perempuan kan boleh mengimami laki-laki asal tidak balik gitu ya saat itu ya tadi. Karena di dalam Islam pun dulu perempuan jadi saksi tidak diakui, tapi secara gradual boleh menjadi saksi perempuan. Nah, kayak begitu, ya. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, perempuan kok tidak mendukung perempuan jadi pemimpin tadi? Perempuan banyak yang tidak mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menyangkut dirinya. Saya yakin Anda yang perempuan di ruang Zoom ini banyak pula yang baru tahu, oh ternyata kayak gitu ya, gitu. Sehingga Anda nggak mendukung nih sesama perempuan, padahal penting mendukung sesama perempuan. Ya, kalau kamu mendukung perempuan itu jadi pemimpin, maka kamu bisa menagih komitmen dia sebagai perempuan. Ya, kalau saya selalu begitu, saya tagih itu teman-teman perempuan yang jadi pemimpin. Misalnya, ketika Guntur Putih Soekarno itu kan jadi anggota DPR dapilnya Surabaya. Saya tanya Mbak Putih,
apa yang sudah dilakukan Mbak Putih terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual? Saya tanya begitu, Mbak Putih saya dosen di FH Unpad, begini. Terus sama Mbak Putih saya langsung ditelepon, bilang apa? Mbak bikin webinar, saya datang di situ, saya datangkan ahlinya, ayo dibahas. Ada komitmen itu. Ya, yang saya belum dibahas itu Arcel Tibilbina, saya belum dibahas itu ya. Padahal saya ikut bantu waktu ada upaya menyudutkan perselingkuhan dan lain-lain kepada anggota DPR itu. Kamelia Habibah, itu saya tanya, Mbak Kamelia, apa yang dilakukan? Surabaya itu banyak kasus KDRT dan lain-lain. Jadi harusnya kita yang perempuan dukung perempuan maju. Bu, kalau dia itu profilnya jelek gimana? Nah, itu berarti kita harus gitu ya ngajarin dan lain-lain. Jadi memang itu problem kita, belum banyak perempuan berkualitas. Yang berkualitas ada Bu, ada juga banyak, tapi yang jadi pemimpin ini ya. Jadi itu yang harus kita dorong. Itu respon saya tadi kepada Maria gitu ya. Kemudian respon lainnya tadi Firly pertanyaannya, iya. Undang-undang perkawinan kita itu namanya monogami terbuka. Jadi boleh kawin satu, tetapi dibolehkan lebih dari satu asal ada izin. Jadi ada persyaratan-persyaratan. Makanya itu seringkali banyak ahli hukum itu bilang monogami terbuka. Maunya monogami, tapi ya udah deh boleh gitu, tapi pakai syarat kayak gitu tuh monogami terbuka. Di banyak negara itu sebenarnya mempertanyakan loh kok bisa ya dibolehin sama negara kawin lebih dari satu tuh kayak gitu tuh biasanya jadi diskusi menarik gitu antar negara ya. Mereka mempertanyakan gitu. Padahal kalau saya yakin di Islam itu diaturnya sangat baik. Gitu. Berikutnya yang ingin saya respon adalah tadi kalau yang Maria itu harusnya Anda semua bisa ngerespon, Anda bisa update, kok Maria, siapa tadi Mifta gitu ya. Aturan yang tidak berpihak tuh Anda bisa cari, bisa gali dijadikan isu hukum saat entar semester 6 atau semester 7 skripsi. Ya, bagaimana konsep perlindungan hukum pada undang-undang ini? Perlindungan hukum perempuan pada undang-undang ini. Anda bisa tanya tuh, bagaimana konsep perlindungan terhadap disabilitas pada undang-undang pendidikan? Ada nggak? Kalau nggak ada, tadi saya bilang masih buta gender. Ya. Kemudian ini pertanyaannya Patricia, bagaimana nih masyarakat sekitar tuh, masyarakat apa di desa tuh masih kolot gitu ya, adanya tradisi gitu ya. Anda pernah dengar istilah kawin tangkap yang dari Sumba? Ada yang pernah tahu nggak di sini kawin tangkap di Sumba? Patricia dari daerah mana? NTT Bu, NTT Labuan Bajo. Labuan Ya, Bu. Bajo. Di tempatmu juga ada kawin tangkap nggak di Labuan Bajo? Tidak ada Bu. Tidak ada ya, itu Sumba dan sekitarnya ya. Kawin tangkap itu istilahnya apa ya Bu? Mungkin kalau misalnya kedapatan laki-laki dan perempuan langsung dikawinkan gitu ya Bu? Kawin tangkap tidak sekedar itu. Jadi kalau kamu laki-laki naksir sama perempuan, gitu ya, ya kamu ajak dia keluar ke suatu tempat agar kemudian orang lain itu mengetahui, maka kamu akan dikawinkan dengan perempuan itu. Padahal si perempuan, ya itu tradisi. Ya Bu, ada di sini Bu. Ya, mungkin dengan nama berbeda. Itu istilah aja kawin tangkap. Kalau bahasa adatnya saya lupa bahasa adatnya itu. Pitirambang. Kalau bahasa adatnya. Kalau di sini namanya webu, Bu. Webu atau kalau di Sumba namanya pitirambang. Ya. Jadi itu secara sengaja kamu diajak pergi gitu. Terus ada orang diajak ke rumah dan lain-lain itu agar orang kemudian tahu dan kamu dikawinkan. Padahal itu kamu tidak menyetujui bahkan Anda tidak tahu tujuan laki-laki itu mengajak Anda keluar. Tapi itu Anda bisa dikawinkan dan banyak kasus seperti itu. Atau bahkan Anda diajak keluar, Anda disetubui, apalagi yang seperti itu. Ya, jadi ada banyak adat yang juga tidak berperspektif gender. Contohnya tadi kawin tangkap. Contoh lainnya adalah ini juga masih di NTT.
laki-laki yang habis dipotong alat kelaminnya, aduh serem banget rasanya dipotong, disunat gitu maksudnya, maka dia boleh bebas memilih perempuan untuk ditubuhi. Itu ada di salah satu adat, saya lupa nama adatnya, tapi itu ada. Atau di Papua, ini juga penelitian dari anak-anak Fakultas Hukum juga kok. Kalau di Papua, kalau Anda perempuan, Anda melahirkan, setelah melahirkan, Anda harus melayani seksual suami Anda, bayangkan. Habis sakit, terluka, masih masa nifas, keluar darah, Anda harus berhubungan seksual. Bagaimana kalau darah itu masuk di dalam, pembuluh darah itu, ada udara masuk di dalam pembuluh darah, itu kan menyebabkan kematian. Makanya kalau di dalam, mohon maaf ya, karena mungkin agama saya Islam, jadi saya bisa komentarnya pakai agama Islam. Makanya kalau di dalam agama Islam, saat menstruasi itu nggak boleh hubungan badan, nggak boleh hubungan seks. Dikhawatirkan ada udara yang masuk di dalam pembuluh darah. Itu kan bisa sampai menyebabkan kematian, gitu loh. Ya, nah makanya itu nggak boleh gitu ya di dalam ilmu kesehatan itu juga tidak boleh. Jadi itu tantangan Patricia, adat itu memang tantangan bagi kita karena banyak yang tidak berperspektif gender. Kemudian ini tadi ya, bicara nih perempuan, tadi saya komentar juga perempuan berani gitu sekarang, berani apa dulu? Ya, Maul tadi komentar itu. Untuk speak up itu jujur saja sangat susah ya. Contoh, kalau Anda di sekolah, sampai sekarang itu terjadi. Guru Anda pasti memilih anak laki-laki menjadi ketua kelas. Anda yang perempuan kan pengen speak up, Bu, saya ini juga bisa loh mimpin gitu. Anak perempuan rata-rata disuruh jadi sekretaris, dianggap rajin. Padahal Anda punya kemampuan memimpin. Sama kayak di kelas ini. Anak-anak perempuan mampu memimpin itu gitu. Ya. Nah, komentar saya yang terakhir adalah terkait dengan forum diskusi ini adalah forum diskusi yang pertama. Ya, cukup banyak pembelajaran dari sini. Saya sangat berharap forum diskusi yang kedua jauh lebih baik lagi. Moderatornya siap, narasumbernya siap. Ya, karena berikutnya penanggapnya itu tidak dari saya, tapi dari tempat lain. Ya, Pak Samsul, Bu siapa kemarin yang dari psikologi, tadi juga disarankan dari FISIP, bahkan Bu Yeni itu di luar Unpad semua. Itu dari luar Fakultas Hukum. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ya. Anda yang lainnya gitu ya, narasumber memang berkewajiban menjawab. Tapi Anda yang lain itu juga boleh membantu menjawab, khususnya anggota kelompok. Ya. Kenapa ini saya format diskusi? Agar Anda itu tidak tegang seperti webinar. Anda santai mengeluarkan pendapat, tapi itu kritis. Sangat jarang ruang-ruang kritis itu dibangun. Kalaupun dibangun sangat terbatas di dalam webinar. Ya kan, ya hanya boleh beberapa peserta. Jadi, saya mengingatkan untuk semua di next pertemuan gitu ya, lebih siap. Kemudian pesertanya juga jangan asal ikut saja terus nggak memperhatikan begitu. Ya, juga Anda harus on-kan video di waktu-waktu tertentu. Jadi saya sangat berharap ada itikat yang baik, ada hal-hal yang baik yang Anda lakukan di dalam forum ini. Hadir saja tidak cukup. Negara hadir saja juga tidak cukup. Karena belum menjawab keseluruhan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Sama, Anda hadir di sini saja tidak cukup. Kalau Anda tidak berdinamika, Anda dorong
kemampuan Anda, melebihi batas kemampuan Anda. Ya, jadi harus berusaha. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan moderator menghandle dan menutup sesi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih buat peserta yang lainnya sudah hadir di sini dan kepada pemantik sudah menjelaskan atau berbagi atau pengabdian kepada masyarakat sekitar. Semoga di diskusi ini mendapatkan poin-poin yang sudah terjawab walaupun belum semuanya. Dan tugas kita sebagai peserta atau mahasiswa atau pelajar untuk terus mengedukasi serta berani untuk berbicara di hadapan publik, karena berawal dari kita sendirilah, berawal dari diri sendiri, peraturan-peraturan itu serta sosial itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kultur kita yang membuat, kita juga harus berani untuk membuat kultur yang baru, yang positif agar berguna untuk di anak cucu kita. Terima kasih untuk semuanya. Diskusi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hostnya langsung di end meeting ya Mas, jangan lupa record-nya. Terima kasih. Saya izin Ya, dulu. Bu. Ya, Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.